Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Balik lagi bersama saya. Saya di sini ingin melanjutkan video yang sebelumnya sudah dibahas, yaitu penginputan jurnal umum ke Microsoft Excel, dan selanjutnya saya ingin memberikan materi terkait dengan pengisian raja atau jurnal penyesuaiannya. Terus nanti muncullah atau bisa menghasilkan laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, dan laporan posisi keuangan. Jadi kita lanjutin dulu ya yang sebelumnya. Nah, ini kolom yang neraca, bukan kolom, sheet yang neraca itu kalian bisa ketik dulu, ada PT Mahendra, neraca saldo setelah disesuaikan di tanggal 31 Desember 2004. Terus kolomnya ada barisnya. Kolomnya itu ada di barisnya itu ada saldo normal, kode dan nama akun, saldo awal, neraca percobaan yang terdiri dari debit dan kredit, terus saldo debit dan kredit juga, lalu ada saldo akhir. Nah, ini kita mau hitung dulu hasil saldo yang kemarin kita udah, saldo awal ditambah dengan transaksi-transaksi di bulan Desember kemarin. Nah, karena ini udah kalian bisa buat dulu, nanti di pause. Nah, karena ini udah dibentuk seperti ini, kalian tinggal isi. Nah, saldo normal kita isi dengan sama dengan, ketik sama dengan, terus pergi ke COA, ke sheet COA. Nah, pilih yang debit, yang saldo normal ya, karena kan dimintanya tadi saldo normal. Debit. Nanti tinggal tarik ke bawah. Ya. Kalau udah ditarik ke bawah, kalian ke kode dan nama akun, kalian ketik juga manual sama dengan, lalu pergi lagi ke sheet COA, pilih yang kode dan nama akun, yang kasnya aja ya, lalu kita tarik lagi ke bawah kayak tadi. Nah, ini muncul kan ya, kas, Bank Samin, PD Toko Seluler, dan lain sebagainya. Saldo normalnya pun muncul semua. Nah, saldo awal sama juga caranya sama dengan, atau ketik manual sama dengan, pergi ke sheet COA, tapi kita ambil yang saldo awal. Nah, setelah itu kita tarik lagi ke bawah. Oke. Udah muncul saldo awalnya, kode dan nama akunnya, dan saldo normalnya. Nanti kita isi neraca percobaannya. Nah, neraca percobaan ini sebenarnya bukan neraca percobaan sih namanya, tapi bisa dibilang ini salah satu buku besarnya gitu. Jadi tadi kan kemarin kan kita udah bikin jurnal ini ya, dari tanggal 1 sampai tanggal 30. Di sheet saya ini sampai 180 gitu, karena kalian balik menyesuaikan lah, dan ini posisinya balance, artinya nanti tinggal masuk ke uh, buku besar kan sebenarnya. Nah, dalam Excel ini bisa kita gunakan melalui rumus-rumus. Nah, rumus untuk menghitungnya ini dengan sama dengan sum if ya. Pakai rumus sum if, buka kurung, terus udah kalian ketik sama dengan sum if, buka kurung, kalian ke sheet jurnal. Klik aja sheet jurnal. Klik sheet jurnal. Nah, muncul kan di formula bar ini seperti ini. Nah, kalian bisa klik yang tadi, yang di formula bar ini. Kalian bisa klik, terus kalian ketik manual C.2 C. Oke. Lalu titik koma, pilih kita klik lagi ke neraca. Cukup klik aja ke neraca, terus kita pilih yang kas. Nah, nanti muncul di formula bar ini warna biru. Kalau di saya warna biru, tapi memang biasanya warna biru atau warna-warna lain, yang intinya nanti ini artinya sudah terpilih gitu kan. Terus kita pergi lagi ke jurnal, ke sheet jurnal, kita ketik D.2 D tutup kurung. Nah, artinya di formula bar ini jumlahkan jika yang saya minta ini akun kas, dari akun kas yang ada di jurnal. Nih, makanya kenapa di sini kita ketik C sama dengan C, karena kita pengen tahu akun kas di sini tuh ada berapa gitu kan. Nah, terus jurnal D.2
2D. Nah, D.2D artinya yang ini, yang kolom debit. Jadi dia tuh pengen tahu jurnal yang kas yang ada di jurnal itu di sebelah debit itu totalnya berapa. Nah, ini kan penjumlahan bersyarat ya. Nah, ini kita gunakan rumusnya. Nanti kalau kita klik manual, kita klik hasilnya seperti ini, Rp320.554.650. Artinya jadi saldo kas, kas yang ada di jurnal ini, yang khususnya ada di debit ya. Kas yang ada di debit itu, nih misalkan kas di sini ada 65 juta. Nah, di tanggal-tanggal lain kan ada lagi kas yang di sebelah debit seperti ini nih, di tanggal 26 ada lagi 68. Nah, kalau kalian jumlahin kas di sebelah debit itu totalnya Rp320.554.650. Kan nggak mungkin kalau kalian ngejumlahin satu-satu kas yang ada di debit ini berapa, tapi dengan adanya fungsi SUMIF ini membantu kalian untuk menghitung lebih cepat. Nah, setelah itu nanti kalian tinggal tarik ke bawah. Nah, gimana kalau yang sebelah kredit? Rumusnya sama yang sebelah kredit juga, sama dengan, kita ketik sama dengan SUMIF, buka kurung, kita pergi ke jurnal, ke sheet jurnal, klik aja sheet jurnalnya ya, nggak harus diketik nggak harus kita pilih yang mana, tapi kita klik yang jurnal, sheet jurnal ini, nanti kita ketik manual, masih sama C.2C, titik koma, ke neraca lagi, kita pilih yang kas, titik koma lagi, terus kita pilih sekarang yang kredit, artinya kan yang E.2E, kalau yang debit kan tadi D.2D, nah kalau yang sekarang E.2E, karena kita mau yang kreditnya yang kita hitung. Semoga kalian paham ya, susah juga ngejelasinnya soalnya. Nah, nanti kalau udah E.2E, kalian tutup kurung. Ini kalau dalam rumus ya, rumusnya ini SUMIF jurnal C.2C, terus kita pilih yang neraca ini, kita pilih yang neraca yang kas ini, titik 2, kita klik lagi jurnal, khusus hanya klik aja jurnalnya, terus E.2E. Nah, artinya itu E.2E itu yang sebelah kolom kredit. Nah, kalau yang debit jurnal rumusnya sama, SUMIF jurnal C.2C, artinya yang kita klik aja yang jurnalnya, terus kita ketik C.2C, terus titik koma, kita pilih yang kas yang di sebelah sini, titik koma, kita pindah lagi ke jurnal, klik yang jurnal, terus baru klik ya kita ketik D.2D, tutup kurung. Nah, D.2D ini artinya yang sebelah debit. Nah, kalau udah seperti ini, kalian bisa tinggal tarik dari 320 yang tadi yang udah ada rumusnya, kita klik ke bawah, kita tarik ke bawah. Ke sini. Oke, yang kredit pun sama, kita bisa tarik ke bawah. Nah, muncul. Ini kenapa kosong? Karena memang nggak ada transaksi berkaitan dengan yang akun-akun di sini, tapi dia bakalan muncul seperti ini, biaya telepon dan listrik. Artinya dalam jurnal tadi tuh ada pencatatan jurnal biaya telepon dan listrik gitu. Semoga kalian paham ya. Ulang-ulang lagi aja nih videonya. Susah juga ngejelasinnya soalnya. Sorry nih sebelumnya. Nah, langsung aja kita ke yang kolom saldo. Ini kita hapus dulu sementara rumusnya, karena ada rumusnya tapi saya nggak liatin gitu. Nah, di sini kita masukin rumusnya sama dengan warnanya. Wait ya teman-teman. Sama dengan if, terus A10 itu ini yang debit, kok ini, sama dengan if, buka kurung, yang debit kita klik, yang A10 ini kan debit ya artinya, terus sama dengan titik koma, kutip debit, kita samain ya tulisannya, jangan, kan di sini debit cuman huruf awalnya aja yang kapital. Kalian nulisnya jangan semuanya kapital, ikutin sama yang kalian tulis di sini. Kalau di sini semua kapital, kalian tulisnya juga kapital. Antisipasi takutnya ada yang salah.
titik koma, terus C10 yang ini yang 1.500.000 ditambah yang ini, yang debit yang di neraca percobaan ini dikurang yang kredit. Artinya kan jumlah titik koma lagi nih kurang titik koma 0. Jadi kan kalau misalnya kalau dalam arti bahasa Indonesianya ya, sama dengan jika A10 ini di cash in di saldo normalnya debit, dia akan menjumlahkan saldo awal ditambah yang debit berapa dikurangi dengan saldo akhir, bukan saldo akhir, dikurang dengan yang kreditnya. Jadi C10 saldo awal ditambah D10 yaitu yang neraca percobaan yang debit dikurangi yang kreditnya itu E10. Nah, titik koma 0 artinya kalau seandainya dia bukan debit, maksudnya di sini kita ubah jadi kredit, artinya nanti dia jawabnya 0. Jadi kalau misalnya salah itu 0 ditulisnya di sini 0. Tapi kalau misalnya dia artinya A10 ini debit, kita klik aja, kita klik nanti sesuai hasilnya. Tapi kalau misalnya bukan debit atau mungkin salah, itu artinya nanti ditulis sama 0 sama mereka, sama si Excelnya. Nanti kita tarik ke bawah aja. Kita tarik sampai bawah ya, sorry. Oke. Kok ke atas? Nah, sorry nih sebelumnya banyak kesalahan. Jadi seperti ini misalnya, penyisian piutang tetap lagi. Di sini kan sebelah dia nominalnya kredit, di sininya kredit. Jadi saya tulis rumusnya kalau misalnya A14 ini debit, terus tinggal tambahin aja gitu kan. Nah kalau misalnya salah, kalau dia bukan debit ya artinya 0 gitu. Makanya di sini dicatat 0 atau strip doang. Artinya kan memang 0 ya, kosong. Nah kalau yang ini sama kok debit, tapi kan memang kenapa ditulis 0 karena memang nggak ada nominalnya. Kalau beda sama yang kas tadi, kalau kas kan karena emang ada nominalnya, terus bener lagi sama A10 ini sama dengan debit. Tapi kalau yang tadi dia mau udah kredit, yang di normalnya saldo normalnya ini, penyisian ini kredit, sedangkan tadi kita tulis rumusnya A14 ini debit. Nah kan salah, nah kita catatnya 0. Excel ini akan menginput 0 atau strip karena ya salah, dari rumusnya salah gitu kan. Dan gitu yang ini juga sama. Kalau yang ini dia sama-sama debit, A15 nya memang benar debit, tapi C15 dan D15 dikurang E15 ini semua 0. Nah kenapa ditulis 0? Bukan berarti salah ya, benar, tapi karena memang nggak ada nominalnya gitu teman-teman. Nah kalau yang ini yang kredit, kita sebenarnya kita tinggal tulis lagi sama dengan, kita rumusnya sama kok kayak tadi, sama dengan, terus yang ini yang A10 lagi, tapi kita namain sekarang yang kredit, sama dengan kutip kredit, samain lagi ya tulisan kreditnya. Kan kalau di sini tulisan kredit saya K-nya doang yang kapital. Kalau kalian nulisnya semuanya kapital, kredit semuanya kapital, ya kalian tulisnya juga kredit kapital di rumusnya, karena takut salah. Nah yang kredit ini rumusnya if A10 sama dengan titik koma kredit titik jangan lupa pakai kutip, if sama dengan if buka kurung A10 yang ini debit tadi, salah. Nah if sama dengan if A10 yang tadi debit itu kita klik sama dengan kutip kredit, kutip lagi titik koma C10 berarti yang saldo awal yang ini, terus ditambah yang kredit ini yang di neraca percobaan yang kredit dikurangi sama yang debit, neraca percobaan yang debit, nanti titik koma 0. Nah dia 0 kan, tertulis strip karena A10 yang dia tulis di sini tuh debit, sedangkan tadi kalau di rumus ini A10 ini sama dengan kredit. Nah otomatis kita catatnya 0. Nanti kita munculnya ada di mana nih kalau yang
dia bakalan muncul di akun akumulasi tuh. Terus hutang biasanya itu pasti muncul karena kan memang dia di A36 ini memang kredit gitu. Di A36 ini sama dengan kredit, otomatis kan sama nih, tinggal jumlahin aja saldo awal ditambah yang kredit tadi dikurangi sama yang debit. Nah kalau memang salah nanti 0 tulisannya, seperti yang hutang biaya ini. Kalau hutang biaya memang hasilnya 0 ya, 5 juta dikurang 5 juta hasilnya 0. Tapi kalau yang ini lagi nih, yang ini misalnya retur penjualan, dia A44 kan debit, tapi bukan kredit kan, maksudnya A44 itu dia tulis di sini rumusnya harus yang kredit, tapi di sini saldo awalnya cuma saldo normalnya debit. Nah otomatis kan salah. Nah itu kita tulis 0 atau strip. Excelnya akan menginput secara otomatis kalau memang salah ditulis strip atau 0, tapi kalau misalnya memang benar akan otomatis dijumlahkan gitu. Semoga kalian paham ya, agak susah juga menjelaskannya gitu. Kalian bisa ulang-ulang terus aja ini videonya. Nah rumus yang ini kita hapus dulu deh. Sebenarnya yang saldo normal ini kita tinggal pindahin aja sih, cuman ada rumusnya juga. Rumusnya itu sama dengan if buka kurung F10 yang ini, yang 5324 ini, atau yang dimanapun kalian bikin ya, menyesuaikan aja intinya. Yang di kolom paling bawah, kolom debit, kolom yang di bawah debit ini, yang 5324 ini, lebih besar, nah ini, 0, titik koma, kita catat aja, F10, titik koma, titik kurung. Jadi artinya jika F10 ini itu lebih dari 0, maka catat F10 sesuai F10. Tapi kalau misalnya enggak, kalau misalnya enggak, bukan dari atau kurang dari 0, artinya kita catatnya yang G10 gitu. Nah ini bakalan pindah gitu, artinya 5324 ini pindah ke sini. Nah maksudnya juga kayak tadi, karena kan kalau ini kan di kolomnya debit kredit, nah kalau ini saldo akhir ini dalam satu kolom gitu. Jadi kalau misalnya artinya tadi jika F10 atau 5324 ini artinya lebih dari 0, maka kita catatnya sesuai yang F10 tadi. Tapi kalau misalnya bukan atau kurang dari 0, dia akan dicatatnya yang G10 yang kreditnya gitu. Kita tinggal tarik ke bawah aja. Nah ini, nah contohnya ini yang sebelah kredit nih ya. Jika F31 ini sama dengan lebih dari 0, maka catat F31. Tapi kalau enggak, dia G31. Makanya karena kan di sini yang F31 ini emang enggak ada nilainya kan, otomatis kurang dari 0 dong. Nah makanya dicatatnya yang G31 karena F31-nya kurang dari 0 gitu. Itu rumus yang if. Kalau tadi sebenarnya sama juga ya, if juga. Tapi yang raca percobaan ini pakai yang sum if. Yang ini cukup sekian ya, rumus dan caranya. Nah kalau udah kayak gini sebenarnya tinggal bikin laporan. Tapi ingat teman-teman, ini tuh belum dibuat jurnal penyesuaiannya. Kalian harus bikin dulu jurnal penyesuaiannya, karena kan yang kalian input kemarin itu hanya jurnal umumnya aja. Nah, di sini nomor 1 itu biaya gaji yang belum dibayar sebesar 5 juta. Kita catat dulu tanggalnya. Di situ kan dikasih tahu emang 31 Desember 2004 ya. 31/12/2004. Nah, kita asumsikan nomor buktinya ini AJP 1 atau ya jurnal penyesuaian nomor 1. Itu asumsi aja ya. Nah, terus akun ini biaya atau beban gaji. Kita cari ini pada hutang biaya.
Utang biaya nomor 2 ya. Nah, ini paling bawah. Sebesar 5 juta. Kenapa jurnalnya biaya gaji pada hutang biaya? Karena kan kebanyakan ya atau umumnya dalam suatu perusahaan itu, khususnya PT Mahendra ya, itu menggunakan accrual basis. Artinya pendapatan atau beban itu akan dicatat meskipun kasnya belum dibayar atau diterima. Jadi kita catat juga bebannya meskipun kasnya itu belum keluar, beban gaji pada hutang biaya. Karena kan belum dibayar, munculnya hutang biaya. Sebenarnya bisa juga hutang gaji, tapi di chart of account PT Mahendra ini nggak ada hutang gaji. Jadi catat aja hutang biaya. Sedangkan biaya gaji ini di debitnya karena kita akan membayar beban gajinya. Terus lanjut ke nomor 2, tanggalnya masih sama 31 Desember 2004, AJP nomor 2 maksudnya. Terus gedung dengan harga perolehan 108 juta dikali dan ditaksir berumur 9 tahun. Nah, jurnalnya beban penyusutan gedung pada akumulasi penyusutan gedung. Nah, ini pokoknya untuk nomor 2, 3, 4 itu kan sama-sama penyusutan tentang penyusutan ya. Jurnalnya pasti biaya penyusutan pada akumulasi penyusutan. Nah, cuman balik lagi kalau misalnya ada nama nama aset tetapnya kan di sini contohnya gedung. Nah, kita pilihnya sesuai aset tetapnya gitu. Jangan sampai di sini soalnya gedung tapi kalian milihnya beban atau biaya penyusutan kendaraan. Nah, itu kan nggak nyambung. Jadi sebenarnya beban penyusutan pada akumulasi penyusutan juga cukup, tapi karena di sini lebih detail, masih disebutkan juga nama akunnya atau nama asetnya, maka disesuaikan dengan nama asetnya. Terus, nomor 2 ini 108 juta di halaman 74 itu dengan ditaksir 9 tahun, itu masih ada kaitannya dengan halaman 3. Di situ dikasih tahu bahwa aktiva tetap dibukukan berdasarkan harga perolehan. Penyusutannya itu menggunakan metode straight line atau metode garis lurus tanpa nilai sisa. Nah, artinya kan rumus dari straight line itu atau garis lurus itu harga perolehan dikurangi nilai sisa atau residu dibagi umur manfaat. Nah, karena di sini tidak disebutkan atau tidak adanya nilai residu atau nilai sisa, artinya langsung aja harga perolehan dibagi umur manfaatnya. Jadi 108 juta sama dengan 108 juta dibagi, di sini ada berapa tahun? 9 tahun. Nah, nanti 12 juta hasilnya. Nah, yang kredit ini masih sama kayak yang kemarin ya, sama dengan pakai yang atas ini. Terus nomor 3 juga sebenarnya sama caranya kayak gitu, 31 Desember 2004. Lalu AJP 3. Kita pilih kan kalau ini kendaraan ya, berarti beban atau biaya penyusutan kendaraan pada akumulasi penyusutan kendaraan. Nah, ini masih sama, pakai straight line juga tapi tanpa nilai residu, artinya tinggal dibagi aja 252 juta 252 dibagi 21 tahun. Seperti itu. Terus yang nomor 4, peralatan kantor yang disebutkan juga itu kita namain juga atau kita kasih tanggal 31 Desember 2004 AJP 4. Jurnalnya sama, biaya penyusutan peralatan kantor pada akumulasi penyusutan kantor. Peralatan kantor, itu 24 juta dibagi 4. 24 juta dibagi 4. Hasilnya 6 juta ya. Selanjutnya itu nomor 5, masih tanggal yang sama. AJP 5. Di situ biaya asuransi jatuh tempo per tanggal 29 setiap bulannya dengan masa berakhir asuransi selama 4 tahun terhitung sejak tanggal 4. Jurnalnya biaya asuransi pada asuransi dibayar di muka. Nah, ini
kenapa jurnalnya biaya asuransi pada asuransi dibayar di muka. Jadi kalau kalian lihat di halaman 3, di halaman bukan halaman 3, halaman 7 itu ada akun asuransi dibayar di muka sebesar 12 juta. Jadi PT Mahendra Kesuma ini membayar asuransinya sebesar 12 juta untuk 4 tahun. Artinya kan emang dibayar di muka itu dibayar di awal untuk 4 tahun. Nah, ini kita punya aset kan, karena nanti dalam 12 juta ini untuk 4 tahun kita cuma bayar ini sekali, bukan pertama, sekali di awal gitu. Otomatis nanti bulan-bulan selanjutnya kita tinggal mengikuti atau tinggal memanfaatkan atau menerima hak yang sudah kita bayarkan gitu kan. Nah, itu kita klasifikasikan sebagai aset. Tapi kan di sini di soal juga diketahui bahwa atau dikatakan bahwa terhitung sejak tanggal 29 November 2004. Nah, artinya hak kita kan udah berkurang. Maksudnya manfaat dari asuransi kita ini yang awalnya 12 juta untuk 4 tahun sekarang udah menurun dong hak kita, karena kan udah dipakai asuransinya dari 29 November sampai 29 November dan 29 Desember. Artinya hak kita atau aset kita itu berkurang. Makanya kenapa asuransi dibayar di mukanya ini di kredit, karena hak kita berkurang. Dan kenapa beban asuransinya di debit, karena beban asuransi ini yang sudah terpakai atau yang sudah kita pakai gitu. Nah, berapa nominalnya? Masih kita buka lagi yang halaman 7 tadi. Asuransi dibayar di muka itu kan 12 juta dibagi 48 ya, dibagi 48 karena kan 4 tahun, 1 tahun 12 bulan kan, otomatis kalau 4 tahun 48 bulan, dibagi 48 bulan, hasilnya adalah 250.000 dikali 29 November dan 29 Desember 2 bulan, dikali 2 bulan 500.000, artinya hak atau aset kita itu telah berkurang sebesar 500.000, kita jurnal 500.000. Nah, seperti itu ya. Selanjutnya atau yang terakhir ini, perlengkapan yang masih tersisa adalah sebesar 2.500.000. Nah, kita catat dulu tanggalnya. 31 Desember 2004. AJP 6. Jurnalnya biaya perlengkapan pada perlengkapan. Nah, ini sebesar yang tersisa itu sebesar 2.500.000. Nah, pertama nih saya jelasin dulu kalau kenapa jurnalnya seperti itu, karena yang tadi saya bilang perlengkapan ini kan udah kita beli sebesar berapa, terus saldo awalnya berapa. Kalau kita lihat di sini saldo akhir perlengkapan itu sebesar 2.700.000. Nah, ini yang sudah kita hitung sebesar 2.700.000. Tapi ternyata diketahui di soal halaman 74 ini perlengkapannya yang digunakan itu tersisa 2.500.000. Itu artinya kita harus sesuaikan sebesar 200.000. Karena kan yang tersisa 2.500.000, otomatis yang kepakai itu atau hak kita yang berkurang, aset kita yang berkurang ini sebesar 200.000. Karena sisanya 2.500.000 dari total yang tadi kita hitung 2.700.000. Jadi 2.700.000 dikurang 2.500.000, 200.000. Jurnalnya beban perlengkapan pada perlengkapan. Kenapa perlengkapan yang dikredit? Karena yang tadi saya bilang perlengkapan atau aset kitanya berkurang. Makanya kenapa di kredit. Nah, kenapa biaya perlengkapan? Karena biaya perlengkapan ini yang sudah terpakai, yang sudah terhitung haknya gitu loh. Nah, jurnalnya ini nanti secara otomatis itu si akunnya secara otomatis yang tadi udah kita jurnal itu terinput masuk ke sini. Jadi kayak gini, beban penyusutan gedung, kendaraan, peralatan ini sudah dimasukkan otomatis ke sini. 12, 6. Selain itu tadi ada beban gaji ya, beban gaji 5 juta, beban perlengkapan 200. Nah, masuk ke akumulasi juga udah masuk 12 sama 6. Terus hutang biaya 5 juta, dan satu lagi ada tadi perlengkapan juga udah masuk 200. Nah, artinya ini udah ke input. Nah, ini baru bisa dibuat laporan karena sudah ada jurnal penyesuaian, sudah kita hitung juga penyesuaian yang diperlukan.
Fungsinya apa sih jurnal penyesuaian itu sendiri? Biar kita tuh biar saldo ataupun nominal yang ada di laporan itu mencerminkan yang sebenarnya. Kayak tadi contohnya perlengkapan kan yang ada di gudang itu atau yang memang ada itu 2.500.000, tapi tadi total yang sudah kita hitung itu 2.700.000. Otomatis itu harus disesuaikan biar gimana caranya sesuai sama yang di gudang. Kalau di gudang 2.500.000, otomatis dalam hitungan akuntansi pun harus sama 2.500.000 juga. Nah, itu perlunya penyesuaian gitu. Begitupun kayak penyusutan dan lain sebagainya. Nah, kalau udah misalnya selesai penyesuaian, nah nanti kita hasilnya seperti ini. Jadi ada saldo akhirnya, dan ini saldo akhir sudah disesuaikan juga gitu. Lalu kita buat laporan laba ruginya dan laporan posisi keuangannya. Nah, ini kalian buat dulu. Ada formatnya seperti ini. PT Mahendra Kesuma laporan laba rugi untuk periode yang berakhir 31 Desember 2004, dan kalau yang ini perubahan ekuitasnya masih sama, cuma diganti aja judulnya. Kan kalau tadi laporan laba rugi, tapi kalau ini laporan perubahan ekuitas. Untuk periodenya masih sama. Nah, ini formatnya seperti ini. Penjualan, terus nanti ada penjualan bersih di langkah beberapa aja kalau nggak. Seperti ini. Gimana sih untuk memasuki akun-akunnya? Kalau untuk biar otomatis ya, kalian tinggal ketik sama dengan, nanti masukkan raca, kita pilih yang penjualan sampai akun penjualan. Kan di situ akun penjualan itu ada retur sama potongan ya. Nanti kita tinggal tarik 3 kali. Nah, di sini muncul retur penjualan dan potongan penjualan. Nah, terus di sini ada untuk menghasilkan laba kotor kan artinya penjualan bersih dikurangin HPP. Nah, kita ininya HPP sama dengan kita pilih yang HPP. Nah, ini. Lalu biaya-biaya usaha itu dari biaya gaji sampai biaya penyisihan piutang tertagih. Biaya gaji nanti kita tarik sampai bawah biaya penyisihan piutang tertagih. Nah, setelah itu kita catat juga atau kita masukkan juga biaya dan pendapatan non usaha dari biaya bank sampai pendapatan lain-lain. Nah, ini baru akunnya aja yang kita catat ya. Nah, masukin angkanya itu kita sama aja, kita link gitu sama dengan pergi lagi ke penjualan itu sebesar 407. Pilihnya yang ini aja nih, yang tadi di kolom saldo akhir. Nah, ini yang di saldo akhir ini. 407.925. Nanti kita tarik ke bawah. Segini. Ini kenapa otomatis? Karena saya sudah rumuskan. Nah, rumusnya ini aja nih. Sama dengan sum buka kurung, kita pilih yang ini, titik 2 ke atas, kita tarik ke atas. Nah, hasilnya segini kan. Nah, yang HPP kita hitung sama dengan yang HPP-nya berarti yang 324.820. Benar gak? Ya, HPP 324.820. Oke. Yang ini, yang HPP ini kita bisa masukin juga sebelum, kan tadi kita sama dengan, terus kita pilih yang HPP kan. Nah, kita klik aja di sini yang HPP ini. Kita ke formula bar, terus kita ketik min atau tanda strip. Artinya sih minus gitu. Jadi terus nanti kita yesin. Nah, artinya nanti ini tuh mengurangi, si HPP ini mengurangi dari penjualan bersih jumlah terus ini laba kotor dapat dari sama dengan sum hasil dari yang ini ditambah ini, hasilnya otomatis 84.472. Nah, kenapa sih kok laba kotor penjualan bersih itu harus ditambah sama harga pokok di posisi ini kan rumus sum itu penjumlahan ya, artinya penjumlahan. Nah, tapi kenapa kok malah ditambah? Kan bukannya penjualan bersih itu harus dikurang HPP ya? Karena HPP ini tuh sudah diotomatisin pakai minus yang tadi kita udah ketik, minus 324.820. Jadi secara otomatis ini minus
Otomatis kan kalau misalnya plus dikali minus pun hasilnya tetap minus gitu loh. Nah, makanya ini ditambah. Sebenarnya bisa juga tanpa minus di sini pun nggak ada masalah gitu. Nggak harus dicatat minusnya pun nggak ada masalah. Sama dengan misalnya 324. Tapi kalau misalnya tanpa minus ya, berarti yang 409 ini dikurangin sama yang 324. Langsung kayak gitu. Tapi kalau saya biasanya ini ditaruh minus aja gitu biar langsung hasilnya biar tinggal masukin sum aja gitu, nggak usah pakai ngitung satu-satu. Kan kalau misalnya ngitung satu-satu pun lama. Tambah minus 324, otomatis kan hasilnya juga pasti bakal mengurangi gitu. Ini takut nggak kelihatan ya, sorry. Nah, terus kita masukin juga biaya gaji. Sama dengan kita klik aja yang biaya gaji. Biaya gaji itu saldo akhirnya 5 juta. Kita tarik ke bawah. Nah, ini pun sama. Ini sama dengan sum itu kan artinya menjumlahkan kan 5 juta ditambah 1 juta sampai ditambahin 6 juta. Gitu. Rumusnya ini sama dengan sum dari B14 sampai B22, artinya dari penjumlahan dari biaya gaji sampai biaya penyusunan itu berapa, tapi saya kasih minus karena kan memang biaya itu harus dikurangin kan. Nah, ini minus. Tapi sebenarnya nggak pakai minus juga nggak ada masalah sih, cuman jadi kerja 2 kali kalau kayak gitu. Nah, biaya bank juga sama. Ini biaya bank ada nggak ya? Oh, nggak ada. Ini biaya bank kan ini. Terus saldonya 0. Nah, total biaya dan pendapatan non usaha itu dapat dari yang langsung aja deh laba bersih. Karena kan total biaya dan pendapatan non usaha ini ya, yang biaya bank sampai pendapatan yang lain dan itu 0, jadi nggak usah dijumlahin. Nah, laba bersih itu dapat dari sum, kita tarik ke atas, dari C30 tarik ke atas atau dari atas ke bawah juga nggak ada masalah sih. Dari yang laba kotor dikurangi total biaya usaha dan dikurangin juga total biaya-biaya lainnya atau biaya pendapatan non usaha. Nah, berarti labanya itu sebesar 47.772.850. Itu laba bersih selama tahun berjalan di tanggal 31 Desember 2004. Otomatis PT Mahindra ini memperoleh laba sebesar Rp47.772.850. Semoga kalian paham ya yang minus-minus tadi tuh. Maksudnya kenapa harus sum itu artinya penjumlahan, tapi karena memang ini beban, harga pokok juga sebenarnya beban. Nah, kita taruh minus. Jadi sebenarnya nggak harus, kan kalau misalnya kita jumlahin ini nanti tanpa sum misalnya, itu kan otomatis harus satu-satu 5 juta ditambah 1 juta ditambah ini nanti hasilnya dikurangin gitu. Nah, itu kerja 2 kali. Makanya kenapa saya masukin sum penjumlahan dari total ini berapa, tapi nanti saya masukin minusnya. Jadi otomatis nanti kalau misalnya kita pakai sum ini udah otomatis mengurangi gitu. Semoga paham ya. Terus itu pun PT Mahindra Kusuma laporan perubahan ekuitas untuk periode yang berakhir 31 Desember 2004. Nah, kita catat juga, kita ketik sama dengan, terus masukkan neraca itu namanya modal saham kalau nggak salah di sini. Nah, ini modal saham, laba ditahan, laba bersih aja. Kita pilih yang laba bersih, terus sama dengan lagi kita ambil yang dividen, terus sama dengan lagi tapi kita ambil yang modal saham lagi ini. Jadi kenapa modal sahamnya kedua, karena di sini kan modal saham yang awalnya itu 1 Desember 2004. Nah, kita tuh pengen tahu modal saham di akhir periode itu berapa di tanggal 31 Desember itu. Nah, caranya sama dengan yang 517.600 ini kita ambil, terus laba bersihnya dari yang ini 47, karena kan tadi kita udah hitung di laporan laba rugi ya, yang ini nih 47 772.850.
Terus dividennya kita ambil yang di neraca. Ini. Nah, sama ini kita taruh minus juga. Kalau ada pertanyaan seperti ini atau ada ya question box yes atau no, kita pilih aja yes. Nah, nanti modal saham dari 31 Desember 2004 itu sama dengan sum dari modal saham yang awal 1 Desember 2004 ditambah 47772 atau laba bersihnya, ditambah lagi minus dividennya itu 2 juta. Nah, berarti modal sahamnya itu setelah adanya laba dan dikurangin sama dividen, modal saham itu nambah sebesar 563 juta 372.850 rupiah. Nah, ini laporan perubahan ekuitas dan laporan laba rugi. Nah, kalian bisa ulang-ulang terus videonya, atau mungkin kalau misalnya kalian nggak paham bisa kalian ulang terus. Kalau misalnya udah paham, lanjutin ke laporan posisi keuangan. Seperti itu ya teman-teman. Oke, masuk ke LPK atau laporan posisi keuangan. Kalian bisa buat juga formatnya seperti ini. Ada PT Mahendra Kasuma, laporan posisi keuangan per 31 Desember 2004. Aset terdiri dari aset lancar dan aset tetap. Nah, kalau yang liabilitas dan ekuitas itu ada liabilitasnya dan ekuitasnya. Sama caranya, sama dengan terus kita pergi ke neraca, kita pilih yang kas aja. Nah, ini kas. Kita tariklah ke bawah. Muncul kan? Lalu kita pilih yang aset tetap. Aset tetap itu sama dengan, terus aset tetap kan mulai dari tanah ya, tanah sampai ke bawah. Nah, sampai akumulasi penyusutan peralatan. Untuk masukin angkanya sama kayak tadi lagi, kas tinggal ambil yang saldo akhirnya aja, yang ini ya, 5324650. Nah, ini sudah dimasukkan, artinya nanti total aset lancar itu sama dengan sum, pilih yang ini, terus kita tarik ke atas. Nanti otomatis ngejumlahin sebesar 411,539,650. Nah, aset tetapnya sama tanah, itu kita pilih yang tanah, berarti mana tanah? Ini, nanti kita tarik aja ke bawah. Tapi kan akumulasi penyusutan ini saldo normalnya kredit ya, atau sebenarnya akun kontra dari si gedungnya. Jadi kita harus tambahin minus setiap akumulasi, baik itu gedung, kendaraan, ataupun peralatan. Atau kalian dengar akumulasi pun, kalau dalam laporan keuangan pasti selalu dibuka kurung atau sebagai pengurang, karena akun kontra dari si aset tersebut gitu. Nah, berarti kita jumlahkan dulu. Itu yang aset tetap itu jumlahnya sama dengan sum, kita pilih lalu yang ke atas. Nah, nanti total aset itu sama dengan sum ke atas lagi, maka total aset itu sebesar 763.539.650 perak, rupiah atau rupiah salah. Nah, terus liabilitasnya sama dengan lagi, tapi pilih yang liabilitas yang HD PT apa tuh, HD PT Nokia. Nah, ekuitasnya kita pilih yang modal saham. HD PT Nokia kita ambil dari yang ini, yang neraca. Sheet neraca itu berapa nih? 153.610. Nanti kita tinggal tarik. Nah, yang modal saham kita ambil dari kata modal saham, akun modal saham ini, dan nominalnya kita ambil dari yang laporan laba rugi, sheet laporan laba rugi, tapi pilih yang paling akhir, yang 31 Desember 2004. Nominalnya 563.372.
Tuh. Sama untuk mentotalkan liabilitas itu sama dengan sum ke atas 202, 902, 500. Nah, kalau yang modal saham itu tadi udah di link ke laporan laba rugi yang ini ya, atau laporan perubahan ekuitas yang 563. Nah, ini kalau kita jumlahkan nggak balance. sorry. Di mana yang salah ya? Selisih berapa ini? Ini 2.735.700. Baik, di sini masih nggak balance sebesar 2.735.700 rupiah. Nah, pas saya cek ternyata potongan penjualan ini harusnya dikurangi ya, minus sebesar minus di 1.367.850. Kenapa? Karena potongan penjualan ini kan saldo normalnya di debit, sedangkan penjualan itu saldo normalnya kredit. Nah, itu kan akun kontra ya, sebagai akun kontra juga. Nah, makanya mengurangi penjualannya. Makanya potong penjualan bersihnya juga berubah, laba kotornya berubah, sehingga masuk ke laba bersih pun berubah. Nah, ini udah otomatis berubah 85 juta, yang mana itu pun otomatis input masuk ke laporan perubahan ekuitas yang laba bersih ini. Dan karena tadi berubah di potongan penjualan yang mempengaruhi laba bersih, maka modal saham pun berubah menjadi 560, karena awalnya kan nggak segitu ya. Jadi labanya pun nggak segitu, terus modal sahamnya nggak segitu, berubah modal sahamnya menjadi 560.637.150 rupiah. Nah, maka di laporan perubahan laporan posisi keuangan pun berubah, modal sahamnya sebesar 560 juta tadi gitu. Kalau misalnya kita lihat hasil aset dan liabilitas, total aset dan total liabilitas dan ekuitasnya pun sama, sekarang 763.539.650 rupiah. Selisihnya 0 ya, karena kan udah balance. Artinya menyusun laporan posisi keuangan ini juga memang harus balance semuanya. Begitupun jurnal, neraca, dan lain sebagainya itu harus balance. Kecuali laporan laba rugi dan laporan posisi keuangan itu nggak balance, nggak ada masalah. Tapi pembuktian balance-nya itu di laporan posisi keuangannya. Terus saya mau ini kita hapus dulu coba ya. Kita mau coba bikin buku besar menggunakan pivot, tapi nanti lihat dulu deh, bingung jelasinnya. Nah, jadi saya pengen buat buku besar secara rinci. Jadi bisa dibilang secara rinci itu secara tanggal per tanggal gitu. Itu seperti apa? Nah, itu menggunakan pivot table. Jadi mengerjakan buku besar akuntansi di Microsoft Excel itu menggunakan pivot table. Ini sama seperti biasa yang seperti kita udah pelajarin, itu blok dulu dari tanggal sampai paling bawah, terus new worksheet. Kita coba ulang ya. Blok dulu semuanya. Sampai sini. Terus ke insert pivot table seperti yang dicontohkan kemarin intinya. Pivot table, terus di sini ada pokoknya udah diatur, terus di sininya kita pilih new worksheet, kita oke. Nah, itu udah kan, udah muncul. Nah, kita coba pilih yang tanggal, kode dan nama akun, debit sama kredit. Nah, munculnya seperti ini, tapi susah kan dibacanya ya kalau kayak gini. Jadi kita coba aturnya melalui ini, kode dan nama akun. Yang kode dan nama akun yang di row labels kita pindahkan ke report filter gitu. Jadi yang kode dan nama akun kita pindahkan, tinggal tarik aja ya. Terus debit dan kredit itu kita pindahin ke value, pindahinnya satu-satu. Nah, ini. Jadi yang di row label ini hanya tanggal, terus di values ada debit dan kredit, report filternya ada kode dan nama akun.
Nah, khusus yang values ini ya, yang debit dan kredit tadi yang kita udah pindahin, itu kan itu di situ masih count of debit, count of credit. Nah, kita ganti jadi kita ganti jadi sum of debit, sum of credit gitu. Nah, caranya kita klik yang tanda panah ini, yang warna hitam ini, terus kita pilih yang value field settings. Nah, muncul kolom ini, question box ya kalau nggak salah. Question box ini awalnya di sini kan awalnya count. Nah, kita ganti jadi sum. Begitupun yang kredit sama, kita ulang caranya. Kita klik yang tanda panah tadi, terus value field settings, lalu pilih yang sum. Oke, seperti itu. Nah, di sini masih belum jelas kan? Nah, kalau kalian pengen tahu secara rinci, misalnya buku besar akun kas itu berapa, kalian tinggal klik yang ini, yang all ini, kode dan nama akun, all. Nah, kita klik aja yang tanda panah ini, kita checklist yang select multiple item. Nah, ini kan ke checklist semua ya, kita non checklist dulu yang all-nya, baru kita klik checklist lagi yang kas. Berarti nanti kita cuman butuh buku besar akun kas, ya kas doang yang keluar. Nah, hasilnya segini. Biar lebih mudah kita tambahkan koma ya. Jadi gini. Nah, jadi di tanggal 1 Desember 2004 ini dia ada kas sebesar 5 juta di debit. Terus di tanggal 3 keluar lagi 5 juta 160. Nah, yang di kredit ini totalnya 316 juta 730 ribu. Nah, kenapa sih yang di kredit ini namanya blank? Karena pada awalnya kita itu mencatat yang di kredit ini nggak ada tanggalnya. Mana ya contohnya? Nah, ini di tanggal 29 ada kas sebesar 65 juta. 29 Desember 2004 itu ada kas 65 juta. Tapi di sini tuh di kolom tanggal nggak ada. Makanya kenapa dia ditulis blank di sini, karena di kolom kredit ini tanggalnya memang nggak ada gitu. Jadi kalau misalnya kalian mau mau mengejurnal, kalau misalnya mau bikin dua kali, kalian bisa coba aja tambahin coba di sini, copy paste. Nah, bakalan berubah nggak? Nggak berubah juga kan yang 65 juta tadi, karena tetap blank. Karena kenapa? Karena 65 ini tuh udah diatur kan. Jadi kita udah ngeblok duluan, terus udah kita atur semuanya, udah dipindah-pindahin seperti yang tadi ini, kode dan nama akun, sum of debit, sum of credit, tanggal. Akhirnya ya memang udah diatur seperti ini. Akhirnya yang di kredit ini ya udah namanya blank gitu. Kecuali ketika kalian pas ngejurnalnya ini memang dicatat juga di yang kas ini 29 Desember, nah otomatis nanti di sini pun bakalan bukan blank yang keluar, tapi sesuai tanggalnya gitu. Tapi nggak ada masalah sih, ini juga cukup. Nah, terus grand total yang di sini itu harus sama dengan, ini kan 325,54, di sini 316,730, harus sama kayak yang di neraca, sheet neraca yang di sini. Ini sama pasti. Makanya kan kalau yang di sini tuh secara total. Tadi kan di rumusnya juga D.2D, artinya kolom debit yang dijumlahkan kolom debit aja. Nah, yang di sini juga yang kredit, artinya yang kreditnya aja secara total karena sum if. Tapi kalau yang ini bentuknya rincian. Jadi 320.000 ini dapat dari mana aja, dari tanggal berapa aja gitu. Begitupun yang 316 ini gitu. Nah, kalau misalnya kalian mau selain kas ya kalian tinggal checklist lagi selain kas apa butuhnya, misalnya PD toko seluler. Nah, PD toko seluler tuh ya ini sebesar segini. Jadi di tanggal 2, tanggal 10, tanggal 18 dan di tanggal yang kreditnya itu masih belum tahu tanggal berapa aja, tapi secara total tuh 100.530.000. Nah, kalau ini kan 178.805 dan 100.530. Nah, yang PD toko seluler ya, sama ya. Seperti itu. Nah, kalau kalian butuh rinciannya silahkan bikin pivot table-nya kayak tadi dengan kode dan nama akun di report filter, role dan label di tanggal, values-nya sum of debit dan credit. Diubah dulu yang awalnya account jadi sum. Nah, itu sih dari saya. Kalau misalnya kalian masih bingung, masih pengen nanya, ya silahkan tanya. Atau mungkin bisa di-repeat terus videonya untuk
ngulang terus untuk mengasah lebih bisa lagi gitu kan. Kalau takutnya yang saya jelasin ini memang belum jelas atau masih takut, saya juga masih takut salah, takutnya kalian nggak paham gitu. Karena ngejelasinnya bisa saya ngerti tapi susah untuk ngejelasin gitu. Mungkin kalian juga pernah ada di posisi ini gitu. Jadi coba teman-teman kalau misalnya masih bingung tanya aja, tapi kalau misalnya mau kalian juga bisa repeat videonya gitu. Oh ya, satu lagi, kalau saya mau nambahin, kalau kalian tadi bukan kesulitan sih, kalau kalian di sini tadi nginput nginput rumusnya ini nggak bisa, pokoknya setiap nginput rumus itu dia nggak bisa, mungkin itu karena aturannya tuh beda. Gini loh, maksudnya aturan yang beda tuh penggunaan list separatornya atau penghubungnya itu berbeda. Kalau saya list separatornya itu menggunakan titik koma, tapi ada juga memang yang list separatornya itu koma. Nah, begitupun kayak desimal. Misalnya kayak di sini contohnya 1.501.500.000. Tapi bisa juga 1,500,000. Nah, bisa seperti itu kan. Nah, maksudnya tuh peraturannya beda di setiap komputer gitu atau di setiap laptop gitu. Kalau misalnya saya di laptop saya ini emang pakai titik koma, dan peraturan yang rupiah, tulisan rupiah ini 1.500.000 emang pakai titik gitu kan. Nah, kalau misalnya teman-teman di laptopnya kalian kalau di komputer kalian yang di lab itu mungkin masih sama kayak saya pakai titik koma, tapi ketika laptop itu harus dilihat lagi peraturan laptopnya seperti apa. Maksudnya peraturan dari penulisan Excel seperti ini tuh seperti apa sih? Apakah dia pakai titik koma koma, atau mungkin nulisan misalnya dalam penghitungan digit itu pakai titik atau koma, terus penulisan desimal juga pakai apa, penulisan minus juga pakai apa gitu. Nah, kalau kalian pengen tahu penulisannya atau peraturan di Excelnya, atau bukan peraturan Excel ya, peraturan penulisan di laptop kalian bisa klik kalian bisa carinya di control panel. Di sini ada region tulisannya. Terus muncul ini. Begitupun ini tanggal kayak gini tuh harus bisa diatur gitu. Misalnya kalian butuh short date seperti itu, long date seperti itu, tapi formatnya emang Indonesia kan. Tapi kalau misalnya formatnya Amerika atau luar negeri sana bisa diubah ke Indonesia gitu. Biar penulisannya pun tanggalnya dulu, terus bulannya baru tahunnya. Kan terkadang bulan sama tahun itu terkadang berubah-ubah. Maksudnya kalau di luar penulisannya pun kadang bulannya dulu, bahkan kadang tahunnya dulu. Nah, ini bisa diatur di sini gitu kan. Nah, kalau kalian pengen berkaitan dengan rupiah atau angka-angka lainnya, klik yang additional apa tadi namanya? Additional settings. Nah, di sini ada number, currency, time, date. Nah, ini bisa diatur. Yang currency awalnya misalnya dolar jadi rupiah. Terus desimal berapa desimalnya. Nah, kalau ini yang saya tadi bilang, yang numbers ini, kalau misalnya desimal dia pakai koma. Terus nomor berapa digit di belakang desimal itu ada 2. Ini contohnya seperti ini. Terus digit grouping simbol titik. Jadi kayak 123 titik 456 titik 789 kayak tadi 1.501 titik 500 titik 000 titik gitu. Terus negatif simbolnya pakai minus. Negatif number masih sama seperti ini. Nah, yang tadi saya bilang list separator itu titik koma ini. Kalau kalian masih koma ya ikutin koma. Kalau kalian mau ubah titik koma juga bisa sih. Masih kan ini bisa tinggal diganti aja. Terus nanti kalau misalnya udah diganti, kalian klik yang apply, nanti otomatis semua berubah gitu. Nah, kebetulan saya udah ini tinggal oke aja. Nah, gitu teman-teman. Itu sedikit sih karena kemarin sempat ada yang nanya dan ternyata ada masalah di penulisan rumusnya. Sebenarnya rumusnya udah benar, tapi ternyata peraturan dari laptopnya itu yang beda-beda gitu. Sama seperti saya juga waktu itu pernah ngalamin di laptop saya titik koma, tapi di komputer S1 itu koma, jadi beda kan. Balik lagi ke teman-teman kalian, teman-teman seperti apa laptopnya gitu. Mungkin dari saya sekian. Mohon maaf kalau saya masih banyak kekurangan, masih banyak salah-salah, udah gitu sulit untuk menjelaskan karena memang ngerti tapi bingung ngejelasinnya gitu kan. Udah gitu maaf juga kalau masih banyak masih banyak typo atau kurang jelas. Kalau misalnya nggak kelihatan juga mohon maaf, audionya keganggu juga mohon maaf. Terima kasih kalian udah nonton video ini juga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.